siswa kelas 10 SMA Dharma Yuda. Hari ini kamu akan belajar matematika wajib mengenai aturan sinus dan kosinus. Berdasarkan beberapa minggu lalu, Miss melihat ada anak-anak yang bertanya. Mereka masih bingung, Miss, kapan penggunaan aturan sinus maupun kosinus pada soal? Nah, Miss akan jelaskan di slide pertemuan hari ini. Umumnya, penggunaan aturan sinus dan kosinus itu digunakan untuk mencari panjang sisi maupun besar sudut pada segitiga. Jadi, mau itu sinus ataupun itu kosinus, tujuannya ya untuk mencari panjang sisi dari segitiga ini ataupun besar sudutnya. Itu kegunaan dari aturan sinus dan kosinus. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah ini. Lalu, kapan Miss aturan sinus dan kosinus itu digunakan? Kalau ada soal ini pakai sinus nggak ya? Atau pakai kosinus? Gimana Miss? Kapan? Nah, Miss akan berikan kamu beberapa tips dan trik untuk mengerjakan dan memahami kapan penggunaan aturan sinus ataupun kosinus pada soal. Tips yang pertama. Waktu baca soal, perhatikan ada berapa ukuran sudut yang diketahui. Gitu. Jadi ketika kamu baca soal, kamu perhatikan yang pertama adalah sudutnya, gitu. Berapa jumlah sudut yang diketahui? Karena dari jumlah sudut yang diketahui ini, kamu bisa menentukan langkah selanjutnya. Tips yang kedua, fokuslah pada satu segitiga. Ingat ya, satu segitiga. Biasanya pada soal segitiga itu ditumpuk. Ada yang bisa jadi 2 segitiga, bisa 3 segitiganya. Jadi yang tips kedua adalah fokuslah pada satu segitiga. Jadi kalau ada 2 segitiganya, tutuplah satu segitiga lain dengan tanganmu. Yang satu segitiganya itulah yang kita fokuskan untuk kerjakan. Nah, ketika kita fokus pada satu segitiga, lihat sudutnya. Jika ada 2 sudut yang diketahui, maka gunakanlah aturan sinus. Gitu. Ada 2 sudut, misalnya sudut C diketahui, sudut A diketahui. Gitu. Biasanya, karena 2 sudut yang diketahui, dia tanyanya sisi. Gitu. Satu sisi udah dikasih tahu, biasanya dia tanya satu sisi lainnya. Jadi kalau ada 2 sudut yang diketahui, gunakanlah aturan sinus. Tips yang ketiga, jika hanya satu sudut yang diketahui, ya. Jadi ingat pertama kan fokus pada ukuran sudut yang diketahui. Nah, ternyata hanya satu sudut yang diketahui. Nah, disinilah kita perlu hati-hati. Jika hanya satu sudut yang diketahui, maka perhatikan kembali soalnya. Misal, hanya sudut A yang diketahui. Lalu yang ditanya adalah ukuran sudut C, maka gunakanlah aturan sinus. Atau jika sudut A diketahui, yang ditanya ukuran sudut B, gunakanlah aturan sinus. Atau kemungkinan lainnya, jika hanya satu sudut yang diketahui, tapi yang ditanya panjang sisi, gunakanlah aturan kosinus. Biasa sudut A yang diketahui, yang ditanya adalah sisi A. Nah, itu gunakanlah aturan kosinus. Dan tips terakhir dari Miss, jika tidak ada sudut yang diketahui, jadi tidak ada sama sekali sudut yang diketahui pada segitiga ini, maka gunakanlah aturan kosinus. Biasa yang ditanya itu adalah sudutnya itu, salah satu sudut yang di sini. Jadi jika tidak ada sudut, gunakanlah aturan kosinus. Nah, Miss ingatkan lagi tentang rumus aturan sinus. Untuk mencari aturan sinus ini, biasa yang cari juga sisi ataupun sudut. Sisi A, ini sisi per sinus sudut yang di hadapannya, ya. Harus yang di hadapannya akan sama nilainya dengan sisi B per sinus sudut yang di hadapannya, sin B, dan akan sama juga nilainya dengan sisi C per sinus sudut yang di hadapannya, sin C. Aturan kosinus 1. Aturan kosinus 1 biasanya mencari sisi. Nah, untuk mencari sisi A, karena yang ditanya adalah sisi A, maka kosinus yang dipakai adalah yang di hadapannya. Karena ini sisinya A yang ditanya, kosinusnya juga A. Kalau ditanya sisi B, kosinusnya B. Ditanya sisi C, kosinusnya yang C. Oke. Karena yang ditanya adalah sisi A, berarti B dan C kita perlu tahu. Jadi sisi A kuadrat sama dengan sisi B kuadrat tambah sisi C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali cos A. Gitu.
Jadi kalau A ditanya berarti biasanya yang diketahui B dan C. Kalau B yang ditanya biasanya yang diketahui A dan C. Kalau C yang ditanya berarti yang diketahui A dan B. Gitu. Nah, untuk aturan kosinus 2 sebenarnya rumusnya sama dengan aturan kosinus 1, hanya saja perubahan posisi, dan kosinus A ini untuk aturan kosinus 2 itu untuk mencari sudut. Kalau sudut A yang ditanya berarti B dan C dijumlah dikurang sisi A per 2 kali B kali C. Kalau kosinus sudut B yang ditanya berarti karena B berarti C dan A dijumlah C kuadrat tambah A kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Kalau sisi C yang ditanya, ini karena bilang C berarti selain C adalah A dan B. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Mari kita masuk contoh soal pertama supaya kamu lebih mengerti yang telah Miss jelaskan sebelumnya. Pada segitiga ABC dengan ukuran sudut B 105 derajat, ukuran sudut C 45 derajat, panjang AB 10 akar 2 cm, tentukanlah panjang AC. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini, yang perlu kamu lakukan adalah gambar segitiganya untuk membantu kamu memvisualisasikan yang dimaksud dari soal, sehingga kamu bisa mengerjakannya lebih gampang. Nah, mari kita gambar segitiga yang pertama dari soal ini. Nah, anggaplah yang ini titik A, ini B, disinilah C. Diketahui sudut B 105 derajat, sudut C 45 derajat, A ke B 10 akar 2. Yang ditanya adalah panjang AC. Oke, sudah gambar. Lalu mari kita terapkan trik yang tadi kita telah pelajari. Pertama, perhatikan dulu pada soal berapa sudut yang diketahui. Ada 2, 105 dan 45. Karena 2 sudut yang diketahui, maka yang kita gunakan untuk ini adalah aturan sinus. Karena yang ditanya adalah sisi AC juga. Berarti caranya tinggal AB per sinus sudut yang dihadapannya, sinus 45 per AC per sinus sudut yang dihadapannya. Gitu. Nanti untuk mencari sudut A, kamu tinggal kuranglah 180 kurang 105 kurang 45 derajat, karena segitiga kan total sudutnya 180 derajat. Oke, fokus mencari AC. AC tadi berarti AC per sin B, sinus yang dihadapannya sama dengan AB per sin C. Nah, karena ditanya adalah AC, maka AC itu didapat dari AB kali sin B per sin C. Mari masukkan angka. AB-nya adalah 10 akar 2, sin B 105, sin C sin 45 derajat. Nah, nanti kita kalkulasikan angkanya, bisa kalkulator, bisa cari pakai tangan, dapatlah hasilnya. Nilai AC 19,31 cm. Masuk ke contoh soal yang kedua. Pada segitiga PQR diketahui panjang sisi RQ 4 cm, PQ 8 cm, besar sudut P 30 derajat. Tentukanlah nilai sudut R. Nah, ingat, soal begini yang pertama kita kerjakan adalah gambar dahulu segitiganya. Anggaplah ini P, Q, dan R. Masukkan yang diketahui, RQ 4, PQ 8, P sudutnya 30 derajat. Yang ditanya nilai sudut R. Tuh. Oke, setelah gambar, mari kita coba trik yang keberapa ini. Dari trik tadi ya, ini diketahui adalah satu saja sudutnya. Yang ditanya, karena diketahui hanya satu sudut, maka ada hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang ditanya? Sudutkah atau sisikah? Ternyata yang ditanya adalah sudut, maka yang kita gunakan adalah aturan sinus. Aturan sinusnya berarti gimana? QR per sinus sudut yang dihadapannya.
sinus P itu akan sama nilainya dengan 8 PQ per sinus sudut yang di hadapannya, sinus R. Oke, yang ditanya adalah sudut R, berarti sin R didapat dari PQ dikali sin P per RQ. Masukkan angkanya, PQ 8, sin 30 setengah, RQ adalah 4. Oke, titik coret-coret, didapatlah R-nya 90 derajat. Oke, masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 9 cm, AC 24 cm, ukuran sudut BAC 60 derajat. Tentukanlah panjang sisi BC. Maka yang pertama kita lakukan, ingat, gambar dahulu segitiganya. A dan 4 titik ABC-nya. Gitu. Nah, diketahui sudut BAC 60 derajat, berarti A-nya 60 derajat. Oke. Ingat, di sini mari kita terapkan trik yang sudah Miss kasih tahu tadi. Di sini hanya ada satu sudut yang dikasih tahu. Oke, ingat, kalau hanya satu sudut yang dikasih tahu berarti ada yang perlu kita telaah. Yang ditanya apa? Sisi kah atau sudut kah? Ternyata yang ditanya sisi. Kalau ditanya sisi, maka aturan kosinus lah yang kita gunakan gitu. Berarti AB-nya 9, AC-nya 24. Yang ditanya sisi BC gitu. Syukurnya sudut yang diketahui adalah sudut di hadapan sisi yang ditanya. Jadi gampang ya, tinggal AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2 kali AB kali AC kali cos 60 derajatnya. Oke, masukkan angka 24 kuadrat tambah 9 kuadrat kurang 2 kali 24 nilai AC kali 9 nilai AB kali cos A cos 60. Kali masuk semuanya, dapatlah BC kuadrat 441. Maka ingat yang ditanya hanya BC, jangan lupa diakarkan, dapatlah BC itu 21 cm. Contoh soal terakhir. Pada segitiga PQR diketahui panjang PQ 5, PR 6, QR 7. Tentukanlah nilai P. Yang ditanya nilai P cos P, tapi Miss maunya nilai P. Ingat, yang pertama adalah gambar dulu segitiganya P, Q, dan R. P ke Q 5, P ke R 6, Q ke R 7. Yang ditanya adalah sudut P ya, bukan cos P, sudut P. Nah, berarti nih, ingat nih trik yang sudah Miss berikan tadi. Jika tidak ada sudut yang diberikan, kan dari soal ini tidak ada sudut yang diberikan, maka kita pakailah aturan kosinus. Berarti aturan kosinus, karena ditanya sudut P, maka lebih gampang untuk mencarinya dengan cos P itu didapat dari QP tambah PR kurang QR per 2 kali QP kali PR. Substitusi angkanya, QP 5, PR 6, QR 7. Jadi 5 tambah 6 kurang 7 per 2 kali 5 kali 6. Maka didapatlah nilai P-nya yaitu 86,17 derajat. Sekian materi kita hari ini. Semoga kamu mengerti ya. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa chat Miss di @modul. Thank you and see you.